Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah dan juga senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya niatnya tersebut akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya niatnya itu karena untuk urusan dunia semata-mata, au ila mra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkannya. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sudah sangat populer. Hadis ini merupakan hadis yang sudah sangat familiar, sudah sangat dikenal di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengajak untuk bersama-sama kita bertafakur tentang betapa pentingnya niat. Sampai-sampai Imam Abu Daud mengatakan, karena begitu pentingnya niat, niat itu merupakan setengah dari agama. Karena amal agama itu ada yang lahir sifatnya dan juga ada yang sifatnya batin. Dan niat ini merupakan batinnya. Kemudian Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa niat ini merupakan sepertiga ilmu. Kenapa? Karena seseorang itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, itu bisa karena lisannya, bisa karena perbuatannya, dan juga bisa karena kolbunya, karena hatinya. Dan hati di sini itu merupakan salah satunya, itu adalah niat. Nah, kalau kita mencoba untuk mentafakuri sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menganggap sepele apa yang disebut dengan niat. Terkadang kita menganggap tidak begitu penting apa yang berkaitan dengan niat. Atau mungkin bagi sebagian orang bahkan terkadang mengabaikan yang namanya niat ini. Padahal dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, dengan niat yang hanya ditujukan untuk Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi sebuah bagian integral amal soleh dari diri kita. Tapi ketika niat itu salah ada dalam diri kita, katakanlah misalnya perbuatan kita perbuatannya baik, tindakan kita tindakannya terlihat baik, ya, bernilai seperti melakukan ibadah. Tapi ketika apa yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan yang ada dalam hati kita, bertolak belakang dengan niat kita, bisa saja kita menunjukkan bahwa kita beramal baik, ya, beramal soleh, melakukan ibadah, gitu ya. Tapi dalam hati kita, dalam diri kita, dalam kolbu kita, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan yang namanya ibadah. Tidak ada niat sama sekali untuk melakukan amal soleh. Tidak ada niat sama sekali untuk melakukan kebaikan. Maka itu belum tentu menjadi amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menjadi hal yang penting. Menjadi hal yang penting. Maka jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita meremehkan niat.
Jadikanlah setiap apa yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, berkegiatan, sampai kemudian kita tidur kembali, maka niat ini harus senantiasa kita perhatikan secara serius. Jangan sampai niat ini melenceng. Kita harus senantiasa bertujuan, fokus bahwa niat kita semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan wanita yang akan kita nikahi, bukan. Tapi niat kita semata-mata ilallahi wa rasuli, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika niat kita betul-betul bulat untuk Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, amal soleh, dan semuanya akan menjadi saksi untuk kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita evaluasi kembali, kita lihat kembali, kita introspeksi, kita muhasabah kembali dengan perkara yang satu ini, yakni masalah niat. Kita jadikan niat ini sebagai salah satu modal paling dasar, paling utama yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan ketika kita nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah niat. Apapun yang kita lakukan, kerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, ibadah kita, amaliyah kita, itu semuanya landasilah dengan niat yang murni. Landasilah dengan niat yang baik. Landasilah dengan niat hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan hal-hal yang akan menjerumuskan kita pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita coba untuk introspeksi kembali dan muhasabah kembali. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbaiki niat kita, maka kita pun akan menjadi muslim yang akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.